Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku, Husaimatul Hasanah. Di sini aku akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam dan lokal dengan tema tipologi budaya penginjongan dalam religi, tradisi, dan seni. Yuk simak penjelasan berikut. Penginjongan. Apa itu penginjongan? Penginjongan merupakan istilah atau kata yang umumnya digunakan oleh orang Banyumas dalam keseharian untuk menceritakan atau menggambarkan tentang dirinya. Penginjongan juga digunakan untuk mempresentasikan orang-orang atau bahasa atau budaya yang berasal dari wilayah Banyumasan. Penginjongan sendiri berasal dari kata inyong yang berarti saya atau aku, yang merupakan bahasa ibu asli Jawa Banyumasan. Ciri khas budaya penginjongan. Jadi budaya penginjongan memiliki ciri khas yang membedakan dengan budaya Jawa pada umumnya. Yang pertama, terletak pada bahasa dan cara berbicara orang atau masyarakat penginjongan itu sendiri, di mana semua watak yang hidup dalam diri masyarakat penginjongan terwujudkan dalam cara mereka berbicara serta bahasa yang mereka gunakan. Yang kedua, masyarakat penginjongan cenderung apa adanya, terus terang, apa mestinya, tanpa basa-basi serta blak-blakan atau dikenal dengan sifat cablaka. Cablaka merupakan karakter utama masyarakat penginjongan yang memiliki arti bahwa masyarakat penginjongan itu berbicara apa adanya atau terus terang. Yang ketiga, adanya kesetaraan atau egaliter. Masyarakat budaya penginjongan tidak mengenal istilah ningrat atau priayi, tidak mengenal tingkatan status sosial. Masyarakat Banyumas punya paham anako, anak inyong. Anda dan saya semua setara dan sederajat, hidup bersama dalam keseimbangan, saling menghargai dan menjaga. Yang keempat, masyarakat budaya penginjongan itu sederhana. Kemudian, budaya penginjongan dalam religi. Kegiatan religi masyarakat Banyumas dikategorikan sebagai wujud sinkretisme. Sinkretisme adalah pencampuran antara Islam dengan unsur-unsur lokal. Mengapa dikategorikan sebagai wujud sinkretisme? Karena masih memadukan budaya yang sudah dimiliki sebelumnya. Masyarakat Banyumas akrab dengan folklore yang dipengaruhi oleh ajaran animisme dan dinamisme dan perkembangan Islam abangan. Kepercayaan terhadap tahayul, kekuatan-kekuatan supranatural yang melingkupi hidup manusia, dan kepercayaan tentang ketuhanan yang menggambarkan pencampuran antara sistem kepercayaan dan ajaran agama. Misalnya ada ritual yang dipengaruhi religi di daerah Banyumas, antara lain ritual ruat bumi, suran, penjamasan pusaka pada bulan Mulud, sadranan, udun-udunan pada bulan Syawal, dan lain sebagainya. Kemudian, budaya penginjongan dalam tradisi. Dalam kesehariannya, masyarakat Banyumas menjalankan adat budaya sinkretisme. Sinkretisme ini dapat dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan ritual seperti selamatan, resik, jabel, dan sebagainya. Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan menggunakan doa-doa menurut agama Islam atau kejawen yang dilengkapi dengan sarana pendukung berupa sesaji. Tradisi selamatan. Tradisi ini biasanya dilakukan di rumah yang bersangkutan dengan mengundang tetangga-tetangga dekat untuk makan bersama. Tradisi ini juga sering diistilahkan dengan genduren, kepungan, wilujengan, atau bancakan. Tradisi resik merupakan kegiatan untuk membersihkan diri dari malapetaka dan memohonkan ampunan dosa kepada Tuhan dengan cara nyekar ke kuburan di desanya. Kemudian tradisi jabel merupakan tradisi yang pelaksanaannya dilakukan di sawah jika menjelang panen padi. Kemudian budaya penginjongan dalam seni. Kesenian Banyumas merupakan budaya benda maupun bukan benda yang tumbuh dan berkembang di wilayah Banyumasan.
Kesenian itu sendiri terdiri atas seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi tertentu di mana berkaitan dengan kehidupan masyarakat pemiliknya. Kesenian Banyumas memiliki karakter atau ciri khas sendiri, yaitu sebuah entitas kebudayaan ngapak. Kesenian di Banyumas antara lain ada ebek, laisan, angguk Banyumasan, lengger calung, rengkong, gending Banyumasan, begalan, wayang kulit, gagrag Banyumasan, dan masih banyak lainnya. Nah, salah satu yang masih sering dijumpai itu kesenian ebek. Kesenian ebek adalah bentuk tari tradisional khas Banyumasan dengan potret utama berupa ebek atau kuda kepang. Kesenian ini menggambarkan kegagahan prajurit berkuda dengan segala atraksinya. Biasanya dalam pertunjukan ebek dilengkapi dengan atraksi barongan, pentul, dan cepet. Dalam pertunjukan ebek diiringi oleh gamelan yang biasa disebut bende. Kesenian ini mirip dengan jatilan, kuda kepang, dan kuda lumping di daerah lain. Kesenian ebek memiliki ajaran yang luhur di dalamnya yang lebih dari sekedar tontonan. Bahwa ebek adalah sebuah ajaran yang luhur yang dikemas oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menjadikan manusia menjadi manusia. Sebuah gambaran dalam ebek ketika orang wuru atau mendem semuanya akan ditabrak dan berjalan tidak beraturan. Namun, ketika menggunakan jaran, dia akan berjalan sesuai dengan iramanya yang harmonis dan serasi. Sedangkan jaran atau kuda diibaratkan sebagai ajaran berupa ajaran Islam. Jadi, ebek tidak hanya sekedar tontonan, tetapi ada kajian yang terkandung di dalamnya. Cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.